Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan dari pembelajaran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dan menganalisis kehidupan sosial, perkembangan kebudayaan masyarakat, pemerintahan pada zaman Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi dari materi ini kalian harus bisa menjelaskan tentang perkembangan yang ada, perkembangan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, dan bisa menganalisis kehidupan sosial, kemudian kebudayaan masyarakat pada masa pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Dan yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang berada di tepi Sungai Mahakam, yaitu Kalimantan Timur. Ini merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia yang berdiri pada abad keempat. Dalam kehidupan sosial mereka memiliki dua kasta, yaitu kasta Brahmana dan kasta Ksatria. Dan raja yang pertama memimpin merupakan raja yang berkembang dan raja yang kerap mengadakan selamatan, yaitu merupakan Raja Mulawarman yang mempersembahkan 20.000 sapi kepada Brahmana untuk merupakan binatang suci umat Hindu, dan kaum Brahmana adalah salah satu kasta umat Hindu. Jadi kehidupan sosial yang ada di Kerajaan Kutai merupakan Hindu yang berkasta dan sistem pelapisan sosial pada masyarakat Hindu. Dan sumber dari penanggalan kerajaan Kutai yaitu ditemukannya berupa 7 prasasti Yupa dan Lembuswana yang merupakan lambang dari daerah Kalimantan Timur, yang itu merupakan dan juga merupakan lambang dari kerajaan Kutai. Yang kedua itu Kerajaan Tarumanegara, letaknya di Jawa Barat di Sungai Cisadane yang berada di wilayah Banten, yang sekarang bisa kalian kenal dengan Bekasi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingara Warman. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk memiliki saluran Gomati, yang di mana saluran ini digunakan untuk mencegah terjadinya banjir, sarana penyaluran lalu lintas pelayaran antar daerah, dan sarana irigasi pertanian. Masyarakat kerajaan Tarumanegara dibagi 3 golongan, yaitu golongan Hindu, golongan Buddha, dan golongan budaya asli. Dan sistem ekonomi mereka adalah perdagangan, pertanian, dan peternakan. Sumber dari peninggalan mereka adalah prasasti Ciarute atau prasasti Jambu, dan prasasti gambar yang ibu tampilkan itu merupakan dari peninggalan kerajaan dan sumber peninggalan dari kerajaan Tarumanegara dan bangunan yang ada di kerajaan Kediri. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang yang berpindah ke Muara Takus. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Sistem kepercayaannya adalah agama Buddha yang diperkenalkan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 425 Masehi, dan Kerajaan Sriwijaya ini merupakan dengan mata pencariannya sebagai pedagang dan pelayaran. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya itu Daputa Hyang. Pada pemerintahannya ia memiliki ekspansi dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jambi, dan puncak kejayaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, dengan ditandai berkembangnya Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat perdagangan dan pengajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya runtuh
Karena kota Palembang jauh dari laut sehingga jalur perdagangan sudah tidak lagi singgah di Sriwijaya. Dari gambar yang ibu tampilkan itu merupakan sumber dan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Dari gambar nelayan, gambar maritim, gambar apa itu namanya, gambar perahu nelayan itu merupakan lambang dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim. Kemudian kerajaan yang keempat adalah kerajaan Mataram kuno yang berlokasi di pedalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi dan memiliki sistem ekonomi sebagai petani dan sistem kepercayaan agama resmi. Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu alirannya Siwa. Ketika Wangsa Sailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti Buddha aliran Mahayana. Pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama dapat berjalan dengan rukun walaupun mereka memiliki agama yang berbeda antara agama Hindu dan agama Buddha yang mereka tetapi dengan adanya agama tersebut mereka bisa memiliki toleransi yang tinggi antara pemerintahan Sanjaya yang beraliran Hindu dan antara Wangsa Sailendra yang berkuasa yaitu agama Buddha. Dan penguasaan terakhir Mataram kuno adalah Empu Sendok yang memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Masyarakat Mataram kuno pada masa sistem sosial sudah mengenal sistem stratifikasi sosial yang baik, di mana raja tinggal di istana yang dikelilingi oleh tempat tinggal petinggi kerajaan dan bangsawan, sedangkan tempat tinggal rakyat terletak di sekeliling pusat kerajaan berupa prastasti dan candi. Candi di Mataram kuno memiliki dua corak yaitu Hindu dan Buddha. Dan gambar yang ibu yang ada di video ini merupakan gambar dari Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang merupakan aliran Sanjaya Hindu dan Sailendra Buddha. Kemudian kerajaan yang keempat merupakan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 dengan Sri Samarawijaya sebagai raja pertamanya. Letak kerajaan Kediri berada di Jawa Timur, berpusat di Daha atau sekarang kita kenal dengan kota Kediri. Sistem kepercayaan yang berkembang di kerajaan Kediri adalah Hindu Siwa. Puncak kejayaan Kediri pada masa pemerintahan Jayabaya, dan sistem ekonomi atau mata pencarian pada masa kerajaan Kediri merupakan sebagai pelayaran maritim dan pertanian. Keruntuhan kerajaan Kediri terjadi pada saat pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Kertajaya, dipicu oleh pemerintahan raja yang terakhir, Sri Kertajaya, yang dikenal sangat kejam dan mewajibkan rakyat untuk menyembahnya. Dan ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri, prasasti Sira Keting dan prasasti Ngantang, prasasti Jaring dan candi perantara, candi Tondowongso, candi Gura. Yang kemudian kerajaan Singosari. Setelah berdirinya kerajaan Kediri, berdirilah kerajaan Singosari yang letaknya diperkirakan berada di sekitar Sumpit Urang, yaitu lahan sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango. Kerajaan Singosari berdiri pada abad 12.022 Masehi oleh Ken Arok yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Bidang ekonomi adalah upaya untuk memajukan perekonomian kerajaan. Raja Kertanegara membangun pusat-pusat perdagangan maritim di tepi Sungai Brantas dan pelabuhan perdagangan di
Pasuruan. Bidang kebudayaan masyarakat Singosari dikenal mahir dalam teknik membangun candi antara Candi Jawi, Kidal, Jago, dan Singosari. Puncak kejayaan Kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Ia merupakan raja tersukses Kerajaan Singosari karena mencapai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang yaitu Jayakatwang karena Kerajaan Singosari tidak memiliki kekuasaan pertahanan. Jayakatwang dari Kertanegara berhasil mengalahkan Kerajaan Singosari dan Kertanegara pun terbunuh. Itu merupakan bangunan dari peninggalan dari Kerajaan Singosari. Kemudian yang sebelahnya itu merupakan patung Buto yang masih ada di kerajaan Kediri dari peninggalan Kerajaan Singosari. Yang terakhir merupakan Kerajaan Majapahit. Letak Kerajaan Majapahit di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas karena Sungai Brantas merupakan pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 yang didirikan oleh Raden Wijaya. Sistem kepercayaan kerajaan berdasarkan sumber tertulis, Siwa dan Buddha merupakan agama resmi kerajaan hingga akhir tahun 14.447 Masehi. Sistem ekonomi yaitu Kerajaan Majapahit merupakan negara agraris sekaligus negara perdagangan. Dalam bidang ekonomi masyarakat di Pulau Jawa telah sebagian menjadi mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan kepingan uang emas dan perak. Puncak Kerajaan Majapahit terjadi pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk, memerintahkan pada masa pencapaian puncak kejayaan dan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk melaksanakan sumpahnya yaitu menguasai daerah-daerah di sekitar baik dengan cara militer maupun menaklukkan wilayah dengan cara diplomasi. Sumber prasasti yaitu Taji Gunung, Prasasti Sukamerta, dan Prasasti Kudu Dadu dan lain-lainnya. Yaitu gambar yang ini merupakan gambar dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Itu merupakan gambar dari Gajah Mada yang menaklukkan Nusantara bahwa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Dan bangunan ini dan sebelahnya itu merupakan bangunan dari Kerajaan Majapahit. Sampai sini dulu, semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia semoga bisa dipelajari dengan baik dan apa yang Ibu pelajari ini sampai ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wislah.